Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirofia dari kelas Viola dengan NIM akhir 016. Di sini saya akan pemeriksaan fisik kepada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Sebelum tindakan, mencuci tangan sebelum dan sesudah perasat, menggunakan 6 langkah dan mengeringkan dengan tisu atau handuk. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, ibu dilakukan pengukuran tinggi badan dengan menghadap ke arah luar, kemudian pastikan ibu tidak menggunakan alas kaki. Selanjutnya yaitu pengukuran berat badan dengan menghadap ke arah luar, jangan hadapkan ibu ke tembok. Di sini saat melakukan pemeriksaan berat badan, kita sambil bertanya kepada ibu berapa berat badan ibu sebelum hamil, sehingga kita bisa mengukur dari hasil pemeriksaan tinggi badan dan berat badan sekarang untuk mengetahui IMT ibu hamil sehingga kita dapat merencanakan berat badan berapa yang harus ditingkatkan. Setelah ibu kembali dari kamar mandi dan kita selesai melakukan anamnesa, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik yang seperti saya sampaikan di awal ya Bu. Saya periksa dengan tekanan darah. Cara melakukan pengukuran tekanan darah bisa dengan posisi duduk atau tidur. Tetapi pada posisi duduk, pastikan tinggi lengan ibu setinggi jantung ataupun saat posisi tidur. Juga sama. Kemudian, pilih lengan kiri sesuai posisi jantung. Selanjutnya, kita mendapatkan sistol dan diastol. Pastikan dalam batas normal. Kemudian, bereskan alat. Selanjutnya, kita pengukuran suhu dengan menggunakan termometer untuk menjaga agar tidak terjadi infeksi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan ukuran panggul luar ya Bu. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan distansia spinarum. Kita ukur dari spina ischiadica kanan dengan spina ischiadica kiri. Mempersilahkan ibu untuk duduk di tempat tidur. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks patella. Yang dilakukan yaitu yang terjauh dahulu. Dan ibu kita alihkan perhatiannya. Kita cari di antara kedua cekungan di mana ada tulang rawan, kita pukul atau ketuk. Kemudian sebaliknya di bagian kanan. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar lengan ke atas. Perhatikan ibu kidal atau tidak. Kita pilih lengan yang tidak biasa digunakan untuk beraktivitas, normalnya di bagian kiri.
dari ujung, kemudian ke siku, kemudian tekuk. Kita cari garis tengah, kemudian kita lingkarkan. Posisi tangan ibu lurus. Jika bagian ibu tipis boleh di luar, tetapi kalau tebal boleh dinaikkan. Ibu disilakan untuk berbaring. Ibu miring dulu ibu, kemudian terlentang. Ibu kalau terlentang sesak tidak napasnya ibu. Kemudian tutup dengan selimut. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan rambut. Rambut ibu boleh dibuka berwarna hitam dan tidak rontok. Kemudian dilanjut mata, kelopak mata adakah edema. Kemudian tarik kelopak mata bagian bawah dengan memakai ibu jari. Lanjutkan pasien melihat ke atas, lihat skleranya dan konjungtivanya. Kemudian lanjut ke bagian leher. Kita lihat kelenjar limfo, vena jugularis, kemudian tiroid. Ibu diminta untuk menelan. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Kita ambil spekulum hidung dan juga senter. Tangan kiri memegang spekulum, tangan kanan memegang senter. Arahkan senter jauh dahulu, kemudian sebaliknya. Lihat daerah hidung, isi septum, kartilago, dinding rongga hidung, adakah polip. Selanjutnya mulut. Dengan menggunakan tong spatel, mengamati bibir, gigi, lidahnya, kemudian inspeksi faring kita juga lihat. Telinga minta ibu membersihkan sendiri atau bantuan. Selanjutnya cek bentuk, warna, transparasi, kilau, perforasi, adanya darah atau cairan di telinga kanan maupun kiri. Selanjutnya menggunakan senter di tangan kanan, baik telinga kanan dan telinga kiri. Selanjutnya pemeriksaan dada dan mamai. Sebelumnya ibu diminta untuk mengeringkan bagian ketiak, kemudian tangan ibu diminta untuk ke atas. Kita memeriksa kelenjar limfo dari ketiak sampai mamai, barangkali ada pembengkakan. Kemudian palpasi sampai inspeksi di bagian mamai. Selanjutnya pemeriksaan perut. Kita periksa bagian hepar, lien, dan ginjal. Untuk bagian lien dan hepar, kita minta ibu untuk bernafas apakah nantinya sakit atau tidak. Dan untuk ginjal, kita angkat menggunakan kedua tangan kita bagaimana respon dari ibu sakit atau tidak. Pemeriksaan Leopard 1. Beri ibu untuk kakinya ditekuk dan berikan kehangatan di tangan kita agar perutnya tidak kaget. Kita atur ibu dan pegang perut, kumpulkan ke daerah fundus. Cek lebih dekat ke PX atau pusat. Kemudian selanjutnya bagian seperti lunak, kurang bulat dan tidak melenting. Dan ukur menggunakan metalen. Jangan lupa saat pengukuran minta ibu untuk meluruskan kakinya. Leopard kedua minta ibu untuk meneguhkan kakinya kembali dan mulai mendorong bagian sisi kanan ataupun kiri dari perut ibu. Teraba datar, patah-patah berarti punggung atau jari. Kita mengetahui kepala sudah masuk panggul atau belum. Teraba bulat, keras dapat digoyangkan atau tidak. Di Leopard 4 kita dapat mengetahui konvergen, evergen, dan divergen. Karena sudah masuk ke bagian panggul, selanjutnya dilakukan pemeriksaan auskultasi, di mana telinga kanan mendengarkan DCC dan tangan kiri memegang nadi ibu. Dipastikan suara nadi itu tidak sama dengan detak jantung janin.
Selanjutnya pemeriksaan bagian tangan yaitu meliputi edema dan pendarahan di bagian kuku. Minta ibu untuk mengepal dan lihat bagaimana ada edema atau tidak. Begitupun sebaliknya. Diperiksa di bagian yang terjauh terlebih dahulu. Untuk di bagian kaki, kita juga melihat adanya pendarahan dan edema. Untuk melihat edema, kita minta ibu untuk menegukkan kakinya dan kita raba apakah ada pembengkakan atau tidak. Dan kita lihat adakah kebiruan atau kehitaman yaitu yang disebut dengan varises. Kita lakukan dari bagian yang terjauh dahulu baru ke yang terdekat. Setelah selesai, jangan lupa untuk menselimuti pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia. Jangan lupa siapkan alat dan DDT-nya dan macangkan perlak ke klien. Sembari ibu melepaskan celananya, kita meminta izin dan meminta ibu untuk menegukkan kakinya. Dan minta ibu untuk mengangkat dan membantu untuk mengangkatkan selimut. Selanjutnya kita siapkan peralatannya. Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas DDT, yaitu di bagian labia mayora kanan dan kiri, selanjutnya labia minora kanan dan kiri, dan selanjutnya bersihkan sampai anus. Setelah itu kita lihat adakah inspeksi ataukah tanda-tanda inspeksi seperti kemerahan, pembengkakan, bahkan cairan yang berbau. Setelah pemeriksaan genitalia selesai, jangan lupa rapikan dan kembalikan alat-alat yang telah digunakan. Selanjutnya kita tutup kembali bagian genitalia ibu dan kita mengambil perlak. Selanjutnya minta ibu untuk memakai celananya kembali, itu dengan kita bantu memakaikannya. Setelah selesai, minta ibu untuk meluruskan kakinya kembali. Jangan lupa kita bersihkan sarung tangan atau handscoon kita menggunakan klorin dan kembali mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah tangan kita bersih, kita bantu ibu untuk berdiri ke tempat duduk. Kemudian kita arahkan ibu ke tempat duduk dan memberikan penjelasan mengenai kunjungan selanjutnya dan pemeriksaan
ibu hamil telah selesai.